COVID-19 atau Coronavirus Disease merupakan sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan atas. Virus ini tergolong ke dalam virus yang mudah ditangani karena tidak terlalu berbahaya, kecuali virus ini menyerang orang yang sudah berumur atau orang dengan imun lemah seperti pengidap autoimun. Gejala yang ditimbulkan virus ini hampir sama seperti gejala yang ditimbulkan oleh virus influenza, sehingga pengidap virus ini sulit untuk dikenali karena banyak yang menganggap virus ini virus influenza, yaitu varian alpha, beta, gamma, delta, lambda, dan kappa. Varian delta merupakan salah satu varian virus corona yang telah mendominasi kasus positif COVID-19. Varian delta ini pertama terdeteksi dari sampel yang diambil pada Januari 2021 di Jakarta dan Palembang. Apabila penyakit COVID ini tidak ditangani, maka akan mengakibatkan banyak infeksi saluran pernapasan atas seperti infeksi paru-paru dan pneumonia. Menurut WHO, ada beberapa varian virus corona terbaru yang dalam kategori perlu kita waspadai. Sifatnya yang mudah menular menjadikan penyebaran virus varian Delta ini menyebar dengan cepat di 16 provinsi di Indonesia. Penyebaran virus varian Delta ini menyebabkan sistem kesehatan di Indonesia menjadi kewalahan. Namun para pakar selalu mengingatkan dan memberitahu masyarakat agar terus waspada. Karena varian Delta mungkin dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contoh penyebarannya adalah ketika kita sedang bersin-bersin, ini kan sebagian dari droplet. Itu yang keluar ukurannya sangat kecil seperti uap. Lalu, droplet akan melayang-layang di udara. Nah, ketika ada yang melewati lokasi tersebut tanpa menggunakan masker, maka akan menghirup udara tersebut sehingga akan mudah menjadi sakit. Apalagi virus corona varian Delta ini sangat mudah mengelabui sistem COVID-19 di Indonesia merupakan hal yang sangat serius. Walaupun sempat mengalami penurunan, namun akhir-akhir ini pandemi COVID-19 di Indonesia mengalami lonjakan kembali. Setiap harinya, pasien yang dinyatakan positif selalu meningkat, sehingga mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan baru, yaitu dengan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Situasi ini menyebabkan banyak sekali masalah di masyarakat. Di antaranya, yang pertama, banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan mereka, sehingga tingkat pengangguran di Indonesia semakin meningkat. 2. Tuntutan kebutuhan hidup dan kurangnya interaksi dengan orang lain karena harus berdiam diri di rumah dapat mengganggu kesehatan mental masyarakat. 3. Banyak sekolah-sekolah bahkan universitas yang ditutup dikarenakan pandemi COVID-19 ini, sehingga pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Hal ini menyebabkan penurunan capaian belajar, keterbatasan gawai, dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring, dan anak-anak menjadi kurang bersosialisasi. Peran mahasiswa, terutama mahasiswa gizi, sebagai sivitas Fakultas Ilmu Kesehatan pun semakin meningkat di masa pandemi ini. Sebagai calon tenaga kesehatan, mahasiswa gizi dianggap telah memiliki kemampuan dasar dan cukup memadai untuk membantu penanganan masalah gizi masyarakat di tengah pandemi COVID-19, di mana gizi masyarakat tersebut berperan dalam meningkatkan imun tubuh. Harapannya, ulasan perspektif gizi dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan status gizi dan secara tidak langsung meningkatkan imunitas. Yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan kalori sesuai kondisi masing-masing orang. Pemenuhan rasio protein, lemak, dan karbohidrat juga disesuaikan dengan masing-masing orang. Peran tenaga kesehatan masyarakat sangat penting dalam penanganan COVID-19 setiap level intervensi. Utamanya pada level masyarakat untuk melakukan komunikasi risiko dan mengedukasi masyarakat terhadap protokol kesehatan untuk melawan COVID-19. Kemudian untuk melakukan penyelidikan kasus dan pemberdayaan masyarakat. Tenaga kesehatan masyarakat memiliki kemampuan dalam memahami pola-pola promotif dan preventif COVID-19 di masyarakat, dan hal itu sangat diperlukan dalam merancang program dan kebijakan untuk mempercepat penanganan COVID-19.